Haleluya, puji Tuhan. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas kelompok mata kuliah hermeneutika. Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai pentingnya komunikasi dalam melakukan penafsiran Alkitab. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa komunikasi adalah proses transfer informasi atau pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kemudian berdasarkan cara transfer pesan atau informasi, di mana bahwa para teoris dari komunikasi membagikan komunikasi ke dalam sejumlah model. Yang pertama, gestural. Gestural adalah komunikasi yang berbasis gerakan tangan. Kemudian vokal, yaitu komunikasi yang berbasis suara. Dan kemudian visual, yaitu komunikasi menggunakan gambar. Dan yang terakhir yaitu signal, yaitu komunikasi yang berbasis gerakan tubuh. Kemudian selain itu, Danny M.C. Chain dan Craig S. Skinner, mereka menyatakan bahwa di mana komunikasi ini adalah salah satu dari aktivitas-aktivitas yang paling penting yang kita lakukan sebagai manusia setiap hari, atau adalah aktivitas yang penting yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Selanjutnya kita akan lihat tentang wahyu umum dan khusus, di mana dalam terang monoteisme unitarian atau monoteisme solitarian, komunikasi tidak dapat dianggap sebagai atribut kekal Allah, karena di dalam kekekalan yang lampau sebelum adanya penciptaan, Allah itu tunggal baik dalam pribadinya maupun dalam esensinya. Di sini Tuhan juga mengomunikasikan dirinya melalui wahyu khusus, yaitu Yesus Kristus dan Alkitab. Kita bisa melihat bahwa penulis surat Ibrani menyatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Jadi, Ia bukan hanya menciptakan manusia sebagai makhluk yang berkomunikasi, melainkan juga Ia mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan manusia melalui wahyu. Nah, di mana ini Dia melakukannya melalui wahyu khusus. Klimaks atau akhir dari tindakan komunikasi Allah dalam seluruh tindakan pewahyuannya adalah Kristus, dan tujuannya adalah penebusan demi kemuliaan namanya. Poin selanjutnya yaitu penafsiran Alkitab. Penafsiran Alkitab, seperti yang sudah dikemukakan di atas, bahwa tindakan komunikasi itu tercakup di dalamnya ada tindakan menafsir komunikasi. Dan juga sudah dikemukakan bahwa Alkitab merupakan bukti tindakan komunikasi Allah untuk menyingkapkan diri dan kehendaknya. Maksud Allah melalui pewahyuannya dalam Alkitab harus menjadi tujuan penafsiran Alkitab. Dan hal ini membentuk sebuah kewajiban teologis bagi kita untuk memahami Alkitab sebagaimana yang Allah maksudkan melalui penafsiran akan Alkitab. Memang adalah suatu hal yang penting jika kita sebagai anak-anak teologi belajar tentang Alkitab, berkomunikasi dalam sebuah penafsiran yang telah kita lakukan. Kita harus mengupayakan hal itu agar komunikasi kita menjadi komunikasi efektif dan menjadi bagian penting, agar ketika orang-orang mendengar sebuah komunikasi yang kita lakukan terhadap penafsiran yang kita gali, itu adalah sesuatu hal yang masuk akal atau dapat diterima. Kita akan melihat yaitu mengenai komponen dari komunikasi. Sampai sekarang, penafsir-penafsir Alkitab ketika berbicara mengenai hubungan komunikasi dan penafsiran Alkitab, umumnya merujuk kepada teori komunikasi dari Roman Jacobson
sebagai titik berangkatnya. Nah, Jacobson ini adalah seorang profesor linguistik dan seorang sastra serta penggagas struktur linguistik. Pada rumusan sederhana dari Jacobson di atas atau yang ada dalam sebuah artikel yang kelompok kami bahas, di sini bisa kita dapati ada 3 komponen utama dalam sebuah proses atau tindakan dalam komunikasi verbal, yaitu yang pertama komunikator. Komunikator ini yaitu orang yang menginisiasi komunikasi. Kemudian yang kedua, isi dari komunikasi, yaitu pesan atau informasi yang hendak dikomunikasikan. Kemudian yang ketiga, komunikan. Komunikan ini yaitu pihak yang kepadanya pesan atau informasi tersebut ditujukan. Kita bisa menyebut komunikan itu yaitu penerima informasi atau penerima pesan. Tindakan menafsir, baik melalui eksegesis maupun melalui eksposisi, memaksudkan 2 hal. Pertama, menghalangi rintangan komunikasi, yaitu jarak, sejarah, budaya, bahasa, dan filosofi, baik itu antara pembaca masa kini dan teks-teks Alkitab yang telah ditulis ribuan tahun yang lalu untuk konteks pembaca yang spesifik. Kedua, setelah sedapat mungkin mengatasi rintangan-rintangan di atas atau yang telah dijelaskan dalam video-video sebelumnya, pembaca atau kita yang masa kini diharapkan dapat memahami maksud dari penulis secara akurat sesuai dengan yang penulis kemukakan dalam teks-teks yang ada di dalam Alkitab. Sehingga dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pesan atau informasi atau makna harus dimengerti sebagaimana yang dimaksudkan oleh komunikatornya. Karena Anda tidak dapat mengartikan pesan atau informasi atau makna itu sesuai yang Anda inginkan. Dengan kata lain, kritik respon dari pembaca merupakan sebuah distorsi terhadap proses komunikasi yang sehat dan bermakna. Demikianlah video presentasi tugas kelompok dari kelompok 4. Kiranya dapat dimengerti dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.